Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Dan setiap kataku, setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu Tuhan dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, kami mau mengejar hadirmu Tuhan dalam hidupku. Senantiasa Engkau ada kami hidupkan. Kau pegang tanganku Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Kami mau memandang hanya kebaikanmu yang terjadi di dalam hidupku. Oh, Kau sungguh baik, oh, Kau sangat baik. Terima kasih, oh Tuhan. Sebab itu kami mau selalu tinggal dalam
wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar, mau mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidupku. Membawa sembahku Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya akan bacakan dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, saya beri judul firman Tuhan hari ini, umat pemenang. Saudara, ada perbedaan yang sangat besar antara umat Tuhan dan yang bukan umat Tuhan. Perbedaan tersebut dari ayat yang kita baca adalah terletak pada iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi dasar bagi kita semua yang percaya untuk menjadi pemenang. Orang percaya dipanggil untuk menjadi pemenang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil bukan sebagai kaum yang kalah, lemah tak berdaya, bukan saudara. Umat Tuhan adalah pemenang, sebab ada Tuhan Yesus yang kita percaya, yang memberi orang percaya kemampuan dan juga
memberikan kemampuan untuk berkemenangan. Itu adalah keunggulan yang kita bisa dapatkan sebagai anak Tuhan. Kita menjadi umat pemenang. Saudaraku, kemenangan sejati bukan hanya tentang kesuksesan duniawi, tetapi tentang kemenangan iman di mana karakter Kristus ada dalam kehidupan setiap kita. Sebab orang percaya adalah umat yang lahir dari Allah. Ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang percaya, sehingga kita semuanya mampu meraih kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan iman kita. Itu adalah berkat yang kita terima sebagai umat Tuhan. Tuhan beri kemampuan untuk menjadi pemenang. Nah saudara, apakah kunci dari kemenangan tersebut? Ayat-ayat yang baru saja kita baca dikatakan iman merupakan kunci kemenangan. Ya saudara, dari 1 Yohanes tadi kita lihat firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah memberikan kita kunci untuk menang. Namun apakah semua orang Kristen memegang dan menggunakan kunci tersebut? Sudahkah orang-orang percaya menjadi pemenang? Sudahkah orang-orang Kristen menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kunci kemenangan? Ya, dengan iman orang percaya bisa mengalahkan dunia dan segala keinginan dunia. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 4-5 ya. Jika saudara masih terus kalah dalam hal keduniawian, dalam hal kedagingan, dalam hal amarah, hawa nafsu, dan lain-lain, maka sudah waktunya kita semuanya menggunakan iman tersebut, ya, yaitu percaya dalam nama Yesus. Semua kita bisa mengalahkan segala bentuk keinginan daging tersebut, hawa nafsu tersebut, amarah tersebut, ya. Semuanya kita bisa lakukan dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus kita menjadi umat pemenang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, mari pergunakan iman kita dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan. Iya kan, setiap orang punya kesulitannya masing-masing. Kalau kita merasa saya kok sulit begini ya, kalau kita mendengarkan orang lain, ternyata mereka juga punya kesulitannya masing-masing, ya, entah itu kesulitan kesehatan, ekonomi, hubungan antar keluarga dan lain-lain saudara. Masing-masing orang punya tantangannya sendiri-sendiri, punya kesulitannya sendiri-sendiri. Nah, dalam hal inilah kita pergunakan iman untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dan percaya saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menghargai iman yang sedang kita latih dalam hidup sehari-hari. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Ketika kita panggil nama Yesus, Tuhan bekerja. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita gumuli, kalau kita bersama Yesus, Tuhan pasti melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Saudara, mari kita sadari bahwa kita adalah umat yang lahir dari Allah dalam nama Yesus, ya. Artinya Tuhan Yesus adalah Bapa kita, ya, yang tidak akan membiarkan anaknya terus-menerus terseok-seok dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya saudara, kalau Bapa dunia saja sangat peduli dengan anaknya, membantu anaknya, menolong anaknya dalam kesulitan, apalagi Bapa kita yang di surga, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Dia pasti akan menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu tugas kita semua adalah bertindak dengan iman. Ya, setiap hari kita bertindak dengan iman. Perkatakan perkataan iman supaya kemenangan terjadi dalam kehidupan saudara. Ya, saudara, kita harus ingat kuncinya adalah iman. Iman adalah kunci kemenangan. Jadi kalau kita ingin menang, kita harus pergunakan iman kita karena itu merupakan kuncinya. Saudara, kemenangan seperti apa yang kita miliki, yang akan kita dapatkan? Ya, kemenangan yang dijanjikan oleh firman Tuhan adalah kemenangan melalui kasih Kristus.
Ya, jadi kita menang bukan karena kita kuat, karena kita pintar, karena hebat, karena mempunyai taktik yang sangat baik, bukan saudara. Kemenangan yang kita peroleh, kita alami adalah karena kasih Kristus. Saudaraku, kasih Kristus yang tidak berkesudahan memberikan kita kekuatan untuk menjadi pemenang. Kasih dari Yesus tidak berkesudahan. Saya baca Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37 saya bacakan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saudara, Tuhan sendiri yang memampukan kita, memberikan kita kemenangan. Jadi kita harus pegang itu dengan teguh. Kasih Kristus membentuk kita menjadi umat pemenang yang tangguh, tidak mudah menyerah. Saudara, pemenang itu kan tidak mudah menyerah, ya. Pemenang itu berarti ada tantangan, ya. Tetapi dalam tantangan tersebut orang percaya tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, ya. Tidak berkeluh kesah, ya saudara. Terus maju bersama dengan Kristus. Dengan keyakinan, dengan percaya Tuhan beserta, ya saudaraku. Kita akan melihat beberapa ciri-ciri umat pemenang, ya. Apakah itu sudah termasuk saudara sendiri? Apakah setiap kita sudah memiliki ciri-ciri tersebut atau masih memiliki satu atau dua hal? Ya. Ini hanya untuk mengevaluasi diri masing-masing saja. Saudara bisa cek apakah kita sudah memiliki ciri-ciri tersebut. Ya, yang pertama, ciri-ciri umat pemenang yaitu memiliki iman yang teguh dan tidak goyah. Kalau dikatakan tidak goyah itu berarti ya tidak mudah berpindah-pindah, tidak patah gitu ya saudara ya. Tidak goyah, tetap sekali Yesus tetap Yesus ya. Saudara, apakah saudara dan saya sudah menjadi orang percaya yang teguh? Percaya bahwa Yesus sanggup membuat mujizat dalam hidup kita. Ya, percaya enggak kita saudara ya? Tuhan Yesus sanggup membuat mujizat dalam hidup saya. Nah, percaya enggak orang-orang Kristen? Saya, saudara ya. Meskipun sulit masih tetap mau percaya. Karena kadangkala ada kesulitan tidak mudah dilalui. Sudah doa, sudah bertindak, sudah puasa, kok belum selesai kesulitannya. Apakah kita masih tetap percaya? Orang yang memiliki iman yang teguh tidak akan goyah, saudara. Meskipun doanya belum terjawab, meskipun masalahnya belum terlampaui, tetap percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong kita, melepaskan kita ya. Atau mungkin dalam keadaan sakit. Ya, katanya kalau berdoa sembuh, minta doa hamba-hamba Tuhan kok belum sembuh. Nah, saudara jangan menjadi lemah. Ciri-ciri umat pemenang tetap percaya bahwa dalam Yesus ada mujizat. Kenapa kok belum sembuh? Kenapa kok belum selesai masalahnya? Tetap percaya, tetap berharap pada Tuhan. Dan tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Itu adalah ciri umat pemenang. Tidak goyah imannya. Yang berikutnya, ciri yang kedua. Hidup dalam pengampunan dan kasih yang tidak berkesudahan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan kita teladan ya untuk hidup dalam kasih. Apapun yang terjadi tetap mengasihi. Meskipun sudah dikhianati, disakiti, tetap mengampuni. Walaupun berulang kali dikecewakan, tetap mengampuni. Memberi pengampunan dan kasih itu menjadi salah satu ciri umat pemenang. Tetap mengampuni, tetap mengasihi karena kasih Tuhan juga tidak berkesudahan bagi setiap kita ya saudara. Jadi ciri ini mungkin tidak mudah ya saudara ya. Sudah disakiti berkali-kali kok suruh masih mengampuni. Tetapi Tuhan Yesus beri kita teladan untuk terus memberi pengampunan, terus berjalan dalam kasih. Karena itu adalah contoh teladan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ciri yang ketiga adalah berani menghadapi tantangan dengan percaya diri dalam Tuhan. Nah saudara, ciri ini juga harus ada dalam kehidupan setiap kita. Tidak boleh lari dari masalah ya saudara ya. Jadi harus
berani maju ya saudara. Seorang pemenang selalu berani menghadapi tantangan. Bukan hanya karena kemampuan pribadi saja ya, tetapi karena percaya dengan kokoh dalam iman kepada Tuhan. Sehingga yakin, percaya bahwa Tuhan pasti menyertai, maju menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Menyerahkan semua proses dalam pimpinan Tuhan Yesus ya, dan terus berjalan, tidak mengeluh. Ini merupakan ciri yang ketiga dari seorang pemenang. Nah saudara, dari ketiga hal ini, mana yang belum kita miliki? Biar itu kita usahakan, kita lakukan, kita belajar untuk bertindak saudara ya. Karena umat pemenang harus tidak goyah, harus teguh imannya. Dan juga memberi pengampunan dan kasih setiap waktu. Serta berani menghadapi tantangan. Karena Tuhan beserta kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan hidup memang selalu ada ya. Selama kita masih hidup, kita nggak bisa menghindari tantangan ya. Dan kita juga tidak tahu kapan tantangannya datang. Tetapi satu hal yang kita tahu, Tuhan beserta kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita adalah umat pemenang. Orang-orang yang punya iman mengalahkan dunia. Sebab itu saudaraku, jangan takut, jangan ragu. Ya, terus perbaharui iman kita, terus mengandalkan Tuhan setiap hari. Sebagai umat pemenang, kita dipanggil untuk hidup berkemenangan. Amin, saudara. Saudara dipanggil untuk hidup berkemenangan, bukan untuk kalah, ya. Karena itu yang Alkitab katakan. Kita dipanggil untuk berkemenangan. Mari kita terus mengandalkan Tuhan Yesus, hidup dalam kasih-Nya, berjalan dalam berkat Tuhan ya, karena saudara dipanggil menjadi seorang pemenang-pemenang sejati yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja firman Tuhan. Mari saya ajak saudara untuk berdoa mengawali hari kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Beri kami kekuatan setiap hari untuk menjadi pemenang. Biarlah kami semuanya pegang janji firman-Mu bahwa ada Yesus yang menolong kami, membantu kami hari ini. Sehingga kami bisa melewati setiap tantangan hidup kami. Roh Kudus, mari beri kami kekuatan baru, urapan baru. Sehingga kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan berkata kami adalah orang-orang yang mengalahkan dunia karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Biar semuanya sehat dalam perlindungan Tuhan dan juga mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus. Terima kasih, kami akan jalani hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.